Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 1, subbab A, jenis utang jangka panjang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Amira dari absen 13. Saya Gita Amalia dari absen 16. Saya Nurul Anisyah dari absen 23. A. Jenis utang jangka panjang. 1. Pengertian utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, dan dengan menggunakan aset tidak lancar yang ada atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya, atau dengan mengalihkan menjadi modal saham. Pada umumnya, perusahaan membutuhkan dana jangka panjang untuk membiayai pengeluaran jangka panjangnya. Perusahaan harus mengeluarkan dana untuk bangunan dan peralatan agar dapat memulai usahanya. Dana jangka panjang yang diperoleh dari luar perusahaan bisa melalui utang jangka panjang, long term debt, yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan atau modernisasi dari perusahaan. 2. Jenis utang jangka panjang. A. Utang wesel jangka panjang. Utang wesel dikenal dengan nama bank draft atau banker draft, yaitu surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft kepada pihak lainnya atau tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Bank draft merupakan cek, tetapi sumber dana pembayarannya berasal dari rekening bank penerbit. Utang wesel adalah utang berbentuk bukti tertulis formal yang isinya kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu. Sedangkan utang wesel jangka panjang adalah utang wesel yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. B. Utang obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang dengan imbalan bunga tertentu. Utang obligasi adalah utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berutang atau penerbit obligasi, yang wajib membayar utangnya beserta bunga, dan pihak pemegang obligasi beserta bunga yang pada umumnya tanpa menjamin suatu aktiva. Obligasi yang dijamin dengan aset tertentu disebut obligasi terjamin, sedangkan obligasi yang tidak dijamin dengan aset tertentu disebut obligasi tidak terjamin. C. Utang hipotek. Utang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan aset tetap tidak bergerak. Di dalam perjanjian utang hipotek, aset tetap yang dijadikan jaminan jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. D. Utang bersyarat. Utang bersyarat adalah kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Dengan demikian, pada tanggal neraca belum terdapat kepastian mengenai ada atau tidaknya kewajiban tersebut. 1. Jika terdapat indikasi atau petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal neraca dan terdapat dasar yang cukup wajar untuk menaksir jumlahnya, maka kewajiban tersebut dapat diungkapkan pada neraca. 2. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi tetapi terdapat kecenderungan yang cukup bahwa suatu kerugian atau kewajiban telah terjadi, maka sesuai dengan prinsip konservatisme, seyogyanya diungkapkan dalam neraca atau catatan atas laporan keuangan. 3. Risiko utang jangka panjang. Utang jangka panjang perusahaan menimbulkan risiko yang dapat diderita oleh perusahaan, antara lain: A. Risiko yang diterima semakin besar seiring dengan semakin lama jangka waktu pada pinjaman, dana, dan pelunasannya. B. Jumlah sumber dana pinjaman sangat terbatas. C. Utang merupakan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan. D. Tanggal jatuh tempo sudah pasti dan tidak memandang kondisi perusahaan. E. Nilai saham yang dimiliki perusahaan dapat
berpengaruh oleh besarnya jumlah utang jangka panjang. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan datangnya dari Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.